Maka kalau Anda tetap pengen makan nasi, caranya toppinglah nasinya itu dengan bahan-bahan nutrisi atau bahan-bahan gizi yang penting. Caranya gimana? Saya ajarin caranya. Dan ini kalau Anda kerjakan, BAB akan lancar, ya. Kemudian pembuluh darah Anda akan melentur kembali. Lama-kelamaan nanti siklus mensnya, ya, atau mungkin moodnya juga akan diperbaiki sama dia. Caranya Anda ambil serai, kemudian bawang putih, bawang merah, bawang bombay juga nggak apa-apa. Mau minum tangan kiri ya lupa, kelihatan. Kan kebiasaan kan? Ya, serai, bawang putih, bawang merah, sama cabai sedikit. Cabainya nggak usah pedes-pedes, cabai merah biasa aja. Lalu itu Anda tumis api kecil aja. Jadi cabai, bawang merah, bawang putih tadi diiris kecil-kecil, ya. Serainya juga diiris kecil-kecil, ditumis pakai api kecil. Ya. Numisnya pakai apa? Yang jelas nggak pakai minyak sawit. Kalau Anda ketemu dengan coconut oil yang buat cooking atau minyak kelapa, pakai minyak kelapa. Kalau nggak ada itu bisa pakai minyak zaitun. Minyak zaitunnya yang extra virgin. Jelas di sini ya? Ditumis pakai itu sebentar dengan api kecil untuk buat aromanya aja. Jadi lemaknya Anda numis itu bukan lemak yang buruk. Oke? Nanti tambah lada hitam, tambah garam segala macam, pokoknya bumbu sesuaikan aja. Nanti nasi putihnya kalau memang masih pakai nasi putih, campurin ke situ. Oke, campurin ke itu tadi itu. Yang apa bumbunya tadi itu. Ya, kasih garam segala macam. Lalu nanti nasinya, kalau saya biasanya saya tambahkan sedikit dengan kismis kalau ada. Setelah diaduk-aduk itu, tambahkan sedikit dengan kismis atau kasih suiran kurma. Atau kalau nggak sedikit kasih kacang. Kacang almond, kacang mete gitu kan. Kalau nggak ada apapun yang tadi tambahan dia tadi, cukup yang tadi aja. Modalnya nggak mahal-mahal banget. Itu bisa mengubah nasinya berubah menjadi nasi yang penuh dengan enzim. Karena kan kita masih pengen makan nasi kan, ya. Padahal kalau seandainya kita bisa mau kurangi aja nasi itu, efeknya luar biasa ke badan. Nasi putih sih ya, gitu. Makannya sama apa? Tempe. Tempenya mentah, gak usah digoreng. Tempe merah itu tempe matang sebenarnya kan. Kemudian Anda tempenya itu sebelumnya Anda bikin sambal dulu. Sambalnya isinya bawang putih, cabai, sama kurma. Apa tadi? Bawang putih, cabai rawit, sama kurma. Kasih garam sedikit, ulek. Mau kasih tomat nggak apa-apa. Itu akan jadi sambal enzim kalau bahasa saya. Ya. Nanti tempenya udah kebayangkan tempenya kan? Nah, tempenya itu Anda penyetin ke sambal tadi. Lalu udah mulai ngeces. Enak banget ya Allah. Saya nggak kebayang udah sehat, enak dan modalnya murah. Modalnya nggak banyak-banyak gitu kan. Lalu nanti udah dipenyet-penyet itu Anda aduk. Udah hancur kan tempenya kan? Lalu dia kan ada pedesnya, ada ketemu manisnya karena kurma tadi. Yang kalau nggak suka pedes-pedes banget, nggak usah pedes-pedes. Tempe yang Anda penyet-penyet tadi itu Anda campurkan ke nasi tadi. Diaduk. Di situ nanti akan ada rasa pedesnya, ada manisnya, ada probiotik, ada prebiotik, ada enzim, ada mineral, komplit semua di situ. Dan nggak ada minyak kan? Bagus lagi kalau seandainya nasinya Anda pakai beras coklat. Kalau ada brown rice, itu lebih bagus lagi. Kalau nggak ada ya beras merah nggak apa-apa.
Kalau ada lagi beras hitam lebih bagus, karena beras hitam itu beras yang paling tinggi antioksidannya. Zaman dulu katanya saya baca di kisah-kisah kuno gitu, itu beras hitam itu yang makan tuh raja-raja. Ya. Kalau dari semua beras tadi itu saya yang paling suka beras coklat. Ya. Atau kalau kita beras putih biasa ya, yang pecah kulit, digilingnya nggak terlalu banyak. Cuma masalah zaman sekarang beras putih atau nasi, ya beras lah secara umum, sebagian besar kan sudah disemprot. Saya ada bikin tulisan tentang ekoenzim di Telegram. Ya, itu bisa kita bikin enzim untuk membersihkan pestisida pada buah-buahan dan sayuran. Sudah ada yang lihat? Sudah yang baca? Kok belum? Di Telegram tapi karena tulisannya panjang. Ya, Telegramnya itu Telegram official JSR apa nggak salah namanya. Itu saya jelaskan cara bikin ekoenzim. Modalnya apa? Modalnya kulit buah. Nanti ekoenzimnya itu dalam bentuk cair, setelah Anda saring segala macam itu diproses jelas banget di situ, nanti tinggal baca aja. Nanti si eko itu Anda bisa pakai untuk campuran apa? Campuran pel, campuran sabun cuci, campuran untuk membersihkan pestisida dari buah-buahan dari pestisida itu juga bisa pakai ekoenzim namanya. Modalnya apa? Kulit buah-buahan. Bisa dibeli daripada beli cuka apel. Gitu loh. Murah meriah. Ya. Makanan kayak tadi Bapak sekalian, ya, akan membuat tubuh kita berlimpah apa? Vitamin, berlimpah enzim, berlimpah mineral. Tinggal Anda adjust, nanti maunya apa? Mau memperbaiki apa? Kalau Anda sedikit, katakanlah pengen agak sedikit ada pedas dan anget, tambahin jahe sedikit. Bisa. Jahe dalam bentuk apa? Jahe dalam bentuk serutan. Nanti serutan jahe itu Anda peres, ambil ampasnya. Masukin sini, nanti nasi jadi anget. Sifatnya nasi itu jadi anget. Mudah, murah juga sebenarnya.